Allah yang mengasihi kami, Allah sumber segala berkat, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap harinya. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kami dapat ada memasuki Minggu Advent yang pertama. Kesempatan bagi kami untuk kembali berefleksi, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Tolonglah dengan kasih-Mu agar kami sungguh-sungguh mengerti, memahami suara Tuhan dengan baik. Dan kiranya roh hikmat Tuhan juga menolong kami memahami bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami hayati bersama. Sementara itu, jauhkanlah kami dari kuasa yang jahat, pikiran yang jahat, pikiran yang sia-sia, dan segala bentuk kuasa penggoda. Biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengarkan, kami perhatikan, untuk kami lakukan. Roh Kudus Tuhan kiranya juga memberi kami kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Injil Matius 24 ayat 36 sampai dengan 44. Saya membacakannya sesuai dengan teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Demikian. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Maranatha. Sudah siapkah kita? Sudah siap? Siap untuk apa ya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, tema kita itu, sudah siapkah kita? Nah, tapi siapnya siap untuk apa ya? Untuk menuju ke sana Bapak Ibu, saya mungkin akan mengawalinya dengan mengulang bahan katekisasi, materi pelajaran katekisasi tentang Minggu Advent. Minggu Advent itu minggu apa sih ya? Advent dari kata Adventus yang artinya kedatangan.
seringkali dimaknai sebagai minggu-minggu untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan. Nah, cuma sayangnya banyak orang Kristen yang kadang-kadang melihat makna mempersiapkan dirinya ini dalam rangka nanti mau nyambut Natal, gitu kan? Bener nggak sih kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal? Masa iya? Natal kan udah terjadi. Emangnya Tuhan Yesus berapa kali lahir gitu ya? Jadi ini saya pikir harus bongkar dulu gitu ya. Kita bukan dalam rangka mempersiapkan diri nanti memasuki Natal. Karena peristiwa Natal itu kan sudah terjadi. Kita mempersiapkan diri bukan seolah-olah sedang menanti kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya mas sekali lagi udah lahir gitu ya. Tapi kita mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kedatangan kedua kali. Jadi ini maknanya justru kita berefleksi, mempersiapkan diri kita, merenung keberadaan diri kita, menghayati keberadaan diri kita apakah sudah layak di hadapan Tuhan. Ketika nanti Tuhan datang kembali, lebih ke arah itu jadinya Bapak Ibu. Jadi bukan semata-mata nanti tanggal 25 Desember Natal gitu ya. Nah, oleh karena itu memang dalam kebiasaan-kebiasaan diharapkan, karena kita fokus dalam minggu-minggu Advent itu adalah untuk berefleksi, penuh penghayatan, mengoreksi diri, maka suasananya cenderungnya adalah suasana syahdu. Suasana yang kemudian digambarkan dalam warna liturgi kita itu warna ungu, penuh penyesalan diri, masa-masa pertobatan kita. Nah, oleh karena itu biasanya dianjurkan. Kadang-kadang ini harus berhimpitan atau bersinggungan dengan kepentingan praktis, yaitu perayaan Natal. Dianjurkan perayaan Natal tidak dilaksanakan dalam masa minggu-minggu Advent. Ya, dianjurkan demikian. Ya, tapi mungkin beberapa jemaat melihat ini harus mempertimbangkan juga sisi praktisnya. Karena ada kalanya warga jemaat yang berjemaat di sebuah jemaat ini gitu ya, itu pada saat di pertengahan bulan Desember udah mulai pulang kampung tuh gitu kan. Ya, kan biasanya begitu ya. Nah, itu kadang-kadang jadi tantangan tersendiri. Baik, itu gambarannya. Nah, pertanyaannya sekarang lanjut ke topiknya nih, lanjut ke tema utamanya. Dalam rangka kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, kita benar-benar udah siap belum sih? Dan tentang kesiapsediaan itu Bapak Ibu Saudari, itu diperingatkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, dalam narasi yang disampaikan tadi. Mempersiapkan dirinya itu bukan seolah-olah kita sudah tahu datangnya tuh tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, di mana tempatnya, bukan. Kita nggak tahu. Bahkan di awal narasi ini dibilang tidak ada yang tahu, anak tidak, malaikat-malaikat tidak, cuma Bapa yang tahu. Dan di dalam bagian akhir dari narasi ini digambarkan pula seperti pencuri gitu kan. Kalau sang tuan rumah tahu pencuri akan datang, ya dia akan siap-siap kan. Persiapan kita mestinya seolah-olah itu akan datang kapanpun. Persiapan kita seperti itu. Itu artinya kapan? Setiap saat, setiap waktu. Dan perspektif tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya mengusulkan ada dua perspektif yang harus kita siapkan. Pertama, perspektif bahwa betul-betul masa ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim. Orang-orang mengatakan itulah the judgment day. Tetangga-tetangga mengatakan itulah hari kiamat. Nah, ya, sebutlah ke sana. Perspektif yang pertama itu biarlah akan memotivasi kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Cuma memang ada sudut pandang yang berbeda dalam rangka menyambut untuk perspektif yang pertama ini. Beberapa orang menggambarkan kiamat itu atau the judgment day itu penuh dengan keporak-porandaan, penuh dengan kehancuran,
penuh dengan kejahatan, penuh dengan yang segala kacau lah gitu kan, chaos. Tapi dalam konteks iman Kristen, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam kitab Wahyu atau di beberapa Injil yang menggambarkan hal itu juga. Kita sesungguhnya akan melihat bahwa the judgment day itu, hari kiamat itu adalah hari yang dinantikan. Bukan hari yang dihindari, tapi hari yang dinantikan. Karena ketika itu terjadi, beberapa saudara kita umat Kristen yang lain mengatakan itulah masa pengangkatan. Itulah masa ketika kita mengalami perubahan. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di 1 Korintus 15. Soal kebangkitan Kristus, kebangkitan kita dan pada akhir zamannya. Silahkan nanti mulai bisa dibaca dari pasal 12 dan 1 Korintus 12 sampai dengan 1 Korintus 15. Silahkan dibaca di sana. Poinnya adalah bahwa the judgment day itu, ketika harinya Tuhan itu datang, itu adalah hari yang dinantikan. Mengapa? Karena itu menjadi titik penggenapan dari semua janji Allah yang akan memberikan kita kehidupan kekal. Berarti sukacita dong? Iya kan? Bukan takut dong, bukan ngeri dong. Mestinya sukacita. Kenapa? Karena disitulah kita mendapatkan momen terbaik untuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ini perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, Bapak Ibu, ini lebih sempit. Sebutlah hari kiamat itu bukan untuk semua orang, tapi hari kiamat itu untuk diri kita sendiri. Perspektif ini lebih condong untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Betul? Bapak Ibu ada yang tahu kapan akan mati? Ada yang tahu? Tahu Pak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya pikir mau angkat tangan Pak. Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu. Kita nggak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Bahkan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 5 menit dari sekarang. Kita nggak pernah tahu. Cuma kadang-kadang orang lupa diri. Orang kadang-kadang terbuai dengan kehidupan. Saya mah masih muda, masih lama. Nenek saya 94 meninggalnya. Dikiranya kita masih akan hidup seperti nenek kita, usianya 94, atau ada yang usianya 100 tahunan meninggalnya. Puji Tuhan ya, dapat berkat panjang gitu ya. Dikiranya kita masih begitu panjang menjalani hidup. Tapi ternyata yang namanya musibah, kecelakaan bisa terjadi kapanpun. Tadi sebelum mulai kebaktian saya dapat berita di pertigaan dekat kantor kecamatan ya, berapa hari yang lalu. Saya sangat yakin pengendara motor itu nggak pernah tahu bahwa akhir hidupnya tuh di situ. Dan keluarganya juga saya sangat yakin nggak tahu kok bisa ya meninggalnya di situ dengan cara begitu, ya kan? Sama, kita juga nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ada yang masih sangat belia, lagi happy-happynya, orang tuanya sangat gembira, anaknya berprestasi, ternyata pulang sekolah babak belur semuanya, nggak nunggu lama kemudian meninggal. Gegar apa? Dapat perundungan di sekolah, atau di sekolah pulang dari sekolah ngalami tawuran. Kita nggak pernah tahu. Ini perspektif kedua. Dan karena kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita, maka bersiaplah dari sekarang, supaya ketika kita berakhir hidupnya, Tuhan melihat hidup kita berkenan di hadapannya. Seperti itu. Kita jangan berpikir yang jauh-jauh, kita jangan berpikir yang besar-besar. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Dan ini juga nanti terkait dengan kampanye 16 HKTP. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Terkait ke sana juga. Dan ini kita mulai dari lingkungan terdekat kita masing-masing. Kekerasan itu bukan terjadi di luar sana. Kekerasan itu juga terjadi di dalam rumah. Dimulai dari rumah. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada 4 jenis kekerasan. Pertama,
Kekerasan fisik. Kekerasan yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Yang keempat, penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik jelas. Mau pakai ini, mau pakai ini, terserah. Atau mau pakai lidi, atau mau pakai gesper, atau mau pakai sepatu, terserah. Fisik ya, nanti akan ada bekasnya. Bahkan juga ada cubitan mesra, katanya ada cubitan mesra yang gara-gara dicubit jadi berdarah-darah orang ya. Itu kekerasan fisik. Ada juga yang namanya kekerasan psikis. Umumnya efek dari sikap dan juga kata-kata. Maaf, saya perhatikan di wilayah Karawang ini ada kebiasaan yang sudah dinormalisasi, kata-kata yang diucapkan dan sudah dinormalisasi, sudah dijadikan sebagai kebiasaan. Maaf sekali ya, makhluk berkaki 4 itu kadang-kadang selalu masuk dalam percakapan-percakapan kita. Saya perlu sebut nggak di sini ya? Jangan ya, nggak enak kalau kedengerannya gitu kan ya. Hewan berkaki 4 aja lah gitu pokoknya ya. Yang ada moncongnya. Dalam percakapan kita sadar atau tidak sadar itu selalu terselip, dinormalisasi. Dan kadang-kadang itu dipakai untuk memaki orang. Oke, bener nggak? Atau nggak pernah di wilayah Cikampek mah nggak pernah ya? Nggak pernah kali ya? Oh, orang Cikampek mah bager-bager semuanya. Nggak pernah? Oh, nggak pernah, nggak ada maksudnya ya? Kita kadang-kadang menormalisasi yang tidak beres, dan itu punya dampak secara psikis. Belum lagi dari orang tua ke anak, karena anak susah belajarnya, rada-rada belut gitu ya. Dibilangnya apa? B. Dibilangnya apa? G. Dibilangnya apa? T. Gitu kan ya. Maaf ya. Ini kan siaran langsung kan. Nggak enak kalau saya nyebutnya gitu kan ya. Orang tua kadang-kadang nggak sadar juga bersikap dan berkata seperti itu kepada anak yang bagi belajar. Ya namanya orang belajar, namanya anak belajar, rasanya kita juga pernah belajar dulu begitu kan ya Bapak Ibu ya. Waktu Bapak Ibu usianya masih 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kayak begitu juga nggak? Coba pikir, apa kita sekali baca langsung hafal semuanya? Enggak kan? Masa gara-gara kita nggak bisa ngafal, mengulang 2 kali, 3 kali, disebut G, disebut T. Kalau gitu mestinya itu akan berbalik kepada kita. Itu sebutan buat kita 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Betul nggak? Nah, penting. Dan itu adalah bentuk kekerasan verbal. Nah, puji Tuhan negara kita juga sebenarnya mengakomodasi sebutan-sebutan itu. Nanti ada sisi yang lain. Sisi body shaming. Body shaming, hati-hati. Dan juga pakai yang namanya catcalling. Anji, itu kan muncul kan. Kebiasaan kita kan. Muncul. Itu udah otomatis. Langsung tutup mulut dari barusan kali. Itu juga diakomodasi dalam undang-undang body shaming. Ada benar ya, hati-hati makanya sekarang. Atau ngomongin si Anu, cakep amat sih, banyak makan, doyan makan ya. Untuk menggambarkan, gitu ya, fisiknya. Sebutan-sebutan terhadap orang dengan menggambarkan bentuk fisik tertentu itu body shaming. Mungkin orang yang mendengarnya terlihat tersenyum, tapi siapa yang tahu isi hatinya? Siapa yang tahu bahwa ternyata gara-gara body shaming itu dia berencana bunuh diri? Oh, ngeri ternyata ya. Kita
kita tidak sadar mengucapkan sesuatu yang merupakan kekerasan secara psikis lewat kata-kata. Belum lagi dari sikap. Berapa banyak terjadi pengabaian terhadap orang-orang di sekitar kita. Ada orang lagi serius mau ngomong, tapi karena kita tidak anggap, udah ngomong, berusaha untuk menarik perhatian kita, kita tidak menganggapnya. Sakit hati Bapak Ibu. Betul? Sikap kita akan menjadi ukuran juga apakah kita melakukan kekerasan atau tidak. Belum lagi terhadap perempuan, ini yang paling banyak jadi korban. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap anak perempuan. Banyak sekali. Dan itu kadang-kadang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah. Misalnya, urusan cuci piring. Zaman baheula ini banyak. Urusan siapa itu? Siapa? Kalau ada anak laki-laki nyuci piring gimana? Bagus dong gitu kan ya. Bagus. Tapi kadang-kadang karena berkaitan dengan budaya, anak lelaki pantang masuk dapur, betul? Ketika banyak cucian piring, yang harus mengerjakannya anak perempuan. Ini secara tidak sadar kita sedang melakukan juga kekerasan. Ini hal kecil, hal sederhana. Akibatnya apa? Sikap-sikap diskriminatif sudah kita mulai dari rumah. Anak perempuan harus gini, anak laki-laki harus begitu. Nanti maaf, kadang-kadang untuk jatah warisan pun anak laki-laki dapat jatahnya 1 bagian, anak perempuan jatahnya 3/4 bagian. Nah gitu kan ya, model begitu. Tapi urusan budaya, urusan adat silahkanlah sesuai dengan tradisinya masing-masing. Tapi itu semua secara tidak sadar memberi dampak pada sikap diskriminatif kita terhadap orang-orang. Saya memperluas juga bahwa ternyata kekerasan ini bukan hanya dalam relasi interpersonal antar manusia, tapi juga terjadi dalam konteks relasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan hewan dan makhluk hidup yang lain. Dan kita baru dipertontonkan dengan sangat luar biasa oleh Tuhan bahwa relasi buruk itu terjadi akibat ulah manusia yang berdampak juga pada manusia. Betul? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sedang mengalaminya. Banjir bandang dengan membawa begitu banyak material yang begitu luar biasa. Dan ketika ditelusuri, ada pembalakan di sana. Ada pengalihfungsian lahan di sana. Ada penambangan di sana. Macam-macam lagi. Alasannya apa? Untuk kebutuhan ekonomi. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Ini soal mentalitas Bapak Ibu. Bukan soal tangan yang bergerak, tapi soal mentalitas kita. Kita lihat. Bapak Ibu kalau buang sampah di mana? Buang bungkus permen di mana? Ada di mana? Di kantong? Atau di tempat sampah? Dulu waktu saya dapat kesempatan ngajar di Maranatha tahun 2005-an, 2005-2006, saya sempat meminta mahasiswa-mahasiswa pendampingan saya untuk melakukan semacam survei kecil-kecilan. Jadi pada saat itu sedang marak sebutan Bandung lautan, kalau tahu, lautan sampah. Harusnya kan Bandung lautan api ya, iya kan? Bandung kota kembang. Tapi saat itu marak tahun 2005-2006 marak sebutan Bandung kota sampah, Bandung lautan sampah sebagai sebutan sarkasnya ya. Kalau kita ke Bandung enak, di mana-mana ada banyak tempat sampah. Mau nyampah di angkot, mau nyampah di jalan, itu tempat sampah semuanya. Dan
Dan itu ternyata bicara soal perilaku dari hal yang kecil. Buang sampah plastik, buang sampah permen, buang bungkus apa, di mana? Di mana aja. Di mana aja. Bahkan buang kasur pun boleh. Karena kejadian pada saat Dayakolot mengalami banjir, sampai sekarang ya, banjirnya di Dayakolot, itu kan karena luapan sungai yang ada di belakangnya itu. Itu kan rute saya itu, kalau ke Bandung saya pasti lewat Dayakolot. Dari Pangalengan lewat Dayakolot, Bandung, dan pasti lewat jembatan sungai itu. Dan sering kali begini saya, tepok jidat. Di situ ada bekas sofa, di situ ada bekas kasur. Emangnya sungai tempat pembuangan sampah gitu? Apa pendeta, kan ini cuman sampah permen doang. Bayangin 10.000 orang berpikir begitu dan ngebuang sampah di tempat yang sama. Betul gak? Ini perilaku-perilaku yang kadang-kadang orang, cuman segitu, nggak apa-apa, biarin aja. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, jangan dinormalisasi. Sesuatu yang karena keteledoran harus ditegur, jangan dibiarkan lalu jadi viral. Dan gara-gara viral juga kan sekarang urusan Tumblr. Itu soal apa? Soal mentalitas Bapak Ibu, bukan soal Tumblr yang ketinggalannya. Soal mentalitasnya. Kekerasan dan relasi yang buruk itu terjadi pertama-tama dari faktor mentalitas kita. Kalau kita terbiasa rapi, disiplin, buang sampah pada tempatnya, niscaya nggak akan terjadi kekerasan terhadap lingkungan. Dan niscaya lingkungan juga akan tetap ramah kepada kita manusia. Betul? Dan kalau kita makan secukupnya, ini pelajaran penting juga soal mentalitas. Kita kadang-kadang mengabaikan kata secukupnya. Saat Bapak Ibu makan di luar, saat Bapak Ibu dapat ikut makan di tempat kondangan, berapa banyak makanan yang Bapak Ibu bisa ambil? Sesudah diambil, berapa banyak yang kemudian akan tersisa? Semoga tidak ada yang tersisa. Semoga hanya tulang-tulangnya saja yang tersisa. Tapi kalau kemudian kita mengambil begitu banyak, lalu masih bersisa 3/4 piring, ini adalah soal mentalitas. Kita begitu rakus. Serius ini. Mentalitas rakus kita. Aji mumpung. Akibatnya apa? Ketika dapat sesuatu aji mumpung, diambil semuanya, padahal belum tentu itu merupakan kebutuhan kita. Pembalakan terjadi karena faktor kerakusan. Dan makanan habis juga karena faktor kerakusan. Tapi kalau kita ngerti secukupnya, ambil makanan secukupnya, kalau kurang nambah lagi. Itu ajaran zaman baheula gitu ya. Ajaran zaman baheula, ngambil secukupnya, kalau kurang ambil lagi. Bukan ngambil sebanyak-banyaknya, kalau sisa buang aja. Bukan begitu. Buat anak-anak remaja, anak-anak pemuda, mulailah belajar mentalitas dengan model seperti itu. Ambil secukupnya. Dan gara-gara rakus juga Bapak Ibu, maaf ya, saya menggunakan kata yang agak kasar di sini. Saking rakusnya, di zaman sekarang juga bukan hanya tetangga-tetangga kita, banyak juga orang Kristen yang juga nggak cukup punya satu istri, nggak cukup satu suami. Nah kan, sampai ke situ ternyata ya. Ini pembelajaran serius, pembelajaran berharga soal mentalitas. Kalau mentalitas kita tidak siap Bapak Ibu, maka kita berarti belum siap juga menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan-jangan dalam kerakusan kita tiba-tiba Tuhan datang. Jangan-jangan ketika kita melakukan aksi-aksi kekerasan, kata-kata kasar kekerasan kita, Tuhan datang. Mau jadi apa kita? Ini pembelajaran serius bagi kita. Jadi sudah siapkah kita? Kalau bilang belum siap, yuk sesegera mungkin kita bersiap diri. Hari ini di Minggu Advent yang pertama, saya mengajak kita semua
untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai dari perilaku-perilaku kita yang oke, yang anti diskriminatif, yang betul-betul membangun relasi positif satu dengan yang lain, dengan alam kita, dengan hewan-hewan di sekitar kita, makhluk hidup sekitar kita, dan juga dengan sesama kita manusia. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan melihat iman, Tuhan melihat anak-anaknya yang taat dan setia kepadanya. Tuhan berkati kita. Amin.